Recording in Saudara bisa progress. mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita mungkin sepanjang satu minggu ini, bahkan mungkin pagi ini, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan kepada samping kanan kirimu, katakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukaria karena Dia, karena Allah lah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini adalah hari yang telah Kau jadikan bagi kami. Oleh karena itu kami mau bersuka cita. Kami mau bersukaria karena Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk mujizat yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini biarlah mata kami, jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah segala kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, shout it out. Kita praise for His name. Praise the Lord. Woo! And everybody sing, Amen. Amen. Ah. Hey. Terpujilah Engkau
Karena Engkau adalah Allah yang mau datang bagi kami. Bahkan Engkau datang memperkenalkan dirimu bagi kami. Kau datang menyelamatkan kami. Kau datang dan menjadi firman yang hidup bagi kami. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. We declare your name, Lord. We declare your name. Behold the Father's heart, the mystery He love is His own. As thee cries out to thee, oh, how desperately He wants us. Yes, thank you, Jesus. The things over stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Oh, yes, say behold, behold His holy Son. Yes, the Lion and the Lamb given to. Oh, terima kasih. The Word became a man that my soul should know its Savior. Woo! Say forsaken for the sake, forsaken for the sake of all mankind.
us, Lord God. Breathe in me like kingdom come. Oh, Holy Spirit, let your word in me be done. Then sings my soul. Come on, let's worship Him. This is our song. Oh, betapa besar kasih-Mu. Dan jiwa kami memuji-Mu. Then sings my soul. Then sings my soul. How great your love is. How great your love, Lord. How great your love is. We worship you. Come on, let's lift up our hands. Say, then sing my soul. Just take this moment, ambil waktu ini dan katakanlah, hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Oh, then sings my soul. Then sings my soul. Oh, pujilah Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Oh, dan mengaruniakan rahmat-Nya. Then sings my sorak-sorai bagi Allah kita. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita. Saudara bisa berdoa, saudara bisa bermazmur. Despite everything that happened in your life, terlepas dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu sepanjang minggu ini, biarlah kita membuat keputusan pagi hari ini untuk memuji, membesarkan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih karena Kau memberikan kami anak-Mu. Bahkan melalui Dia, melalui pribadi Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kami. Biar pagi hari ini hati kami terbuka dan merespon kepada firman-Mu yang hidup itu. Karena kami tahu firman-Mu itulah terang bagi kami yang menerangi langkah kaki kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk mencintai firman-Mu. Ajarlah kami untuk menundukkan hidup kami kepada kehendak firman-Mu.
bukan kami Tuhan. But let your word speak louder, louder than anything in this world, louder than our desires, louder than our dreams, louder than our pain, louder than our sickness. Let your word speak to us this morning, Lord God.
worship Him. Mari kita sembah Dia. Holy, holy are you, Lord. Nyanyikan ini. Biar ini menjadi deklarasi imanmu. Bahwa Dia Allah yang kudus, Dia datang melawatmu, mengasihimu apa adanya. Say I will love, I will love with all my heart. I will love, I will love with all my strength. I will love with all I am. The Lord our God, the Lord is one. Sing ku cinta sepenuh hati, ku cinta sepenuh jiwa, ku cinta sepenuh raga. Tuhan kita Maha Esa, ku cinta sepenuh hati, ku cinta jiwa, ku cintakan Dia. Tuhan kita Maha Esa, ku cinta sepenuh hati. Yes Lord. Ku cinta sepenuh jiwa, ku cinta sepenuh raga. Tuhan kita Maha Esa. Let's give all the glory to Him. We praise you Lord. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang tidak pernah tertidur, Tuhan kami yang tidak pernah terlelap, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Every Nation Manado. Kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, biar ini menjadi doa kami pagi hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang Esa, Engkaulah Tuhan yang pertama, Engkaulah Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, benar biar pagi hari ini Engkau menjadi yang pertama dalam hidup kami.
Tuhan, kalau ada Tuhan-Tuhan lain yang ada dalam hati kami, yang ada dalam pikiran kami, yang ada dalam hidup kami Tuhan, pagi hari ini kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu. Biar Engkau menjadi Tuhan yang pertama dan yang terutama. Engkau memerintah di setiap area dalam hidup kami, di studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun itu Tuhan, biar Engkau yang menjadi Tuhan yang pertama dan yang terutama. Dan ajar kami Tuhan, ajar kami jemaat-Mu Every Nation Manado untuk mengasihi Engkau dengan hati kami, mengasihi Engkau dengan jiwa kami, dan mengasihi Engkau dengan kekuatan kami. Dan Tuhan, jika Engkau dapati kami pagi hari ini, kami kekurangan kasih, biar Engkau Allah sendiri, Allah yang adalah kasih, yang memenuhi hati kami, yang memenuhi hati kami dengan kasih Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memberikan apa yang kami minta. Ketika kami meminta roti, Engkau tidak memberikan kami batu. Ketika kami meminta ikan, Engkau tidak memberikan kami kalajengking. Tetapi ketika kami meminta kasih Engkau, biar pagi hari ini Tuhan, kasih Engkau yang melawat kami, kasih Engkau yang mengisi setiap relung hati kami yang paling dalam Tuhan. Biar kami dipuaskan hanya oleh kasih Engkau dan bukan dari dunia ini Tuhan. Karena kami tahu ketika dunia memuaskan kami tidak akan pernah puas. Tapi ketika kami dipenuhi oleh kasih Engkau, kami akan dipuaskan. Dan kami percaya dari dalam hati kami akan keluar air hidup yang akan memberkati keluarga kami, yang akan memberkati orang-orang sekeliling kami di mana pun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat kasih Engkau yang mengisi kami pagi hari ini kembali Tuhan. Pagi hari kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, bagi the next generation, bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biar benar, biar kasih Engkau yang sama yang melawat mereka, yang memenuhi hati mereka. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah hati dan pikiran mereka Tuhan. Sehingga pikiran mereka, hati mereka dipenuhi oleh roh Engkau. Roh yang mengasihi Tuhan, roh yang taat kepada firman Tuhan. Ketika mereka belajar nanti Tuhan, biar Engkau yang memberikan hati mereka Tuhan, dan telinga mereka Tuhan, seperti telinga seorang murid yang mendengarkan firman Engkau, bahkan yang mendengarkan Roh Kudus Engkau yang berbicara dalam hidup mereka. Tuhan, benar, biar hati mereka dipenuhi oleh roh Engkau Tuhan. Ketika mereka belajar, biar firman Tuhan yang mengubahkan mereka, yang mentransformasi mereka Tuhan, dari dalam hati mereka Tuhan. Diberkatilah setiap guru-guru sekolah minggu pagi hari ini Tuhan yang akan mengajar mereka. Biar mereka dipenuhi oleh roh Allah, dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Sehingga mereka dapat mengajar, mendidik, bahkan mengimpartasikan hidup mereka bagi anak-anak ini Tuhan. Sehingga benar Tuhan, generasi ini Tuhan, anak ini Tuhan menjadi 10 kali lebih baik dari generasi kami. Bukan karena kami, tapi oleh karena roh Tuhan yang bekerja dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan anak-anak ini Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Selamat belajar, kids. Happy learning. Enjoy your time. Selamat pagi Every Nation Manado. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Atas nama Gembala dan tim pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat ini. Saya Bersi Mantiri,
volunteer dan bagian dari tim pimpinan gereja ini, saya sungguh bersuka cita melihat senyum-senyum di wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan berkata bahwa ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin. Karena itu tersenyumlah saudara. Oke, kalau tadi kita telah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saat ini kita akan memberi di rumah Tuhan. Pastikan saudara memberi dengan sukacita. Amin. Sementara saudara mempersiapkan persembahan saudara, ada ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semua di Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memberi di rumah Engkau. Kami tahu dan kami percaya bahwa rumah Engkau adalah tempat yang baik bagi kami menabur. Rumah Engkau adalah tanah yang subur bagi setiap kami untuk menabur setiap benih iman kami Tuhan. Setiap persepuluhan kami, setiap persembahan kami. Kami tahu kami menabur di tempat yang tepat. Dan kami percaya dengan iman Tuhan, kami memberi di rumah Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Janji Engkau untuk memberkati kami, janji Engkau untuk menyertai kami, akan menjadi bagian kami dimanapun kami berada. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai bisnismen, baik kami sebagai mahasiswa dan pelajar. Kami tahu Engkau Allah yang akan memberkati setiap buah tangan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkaulah yang membuat berhasil dan diberkati. Oleh karena Engkau yang menjadi Tuhan Allah penyedia bagi kami. Dan biar kami semua Tuhan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu itulah ibadah kami yang sejati. Kami siap memberi di rumah Engkau Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang sudah siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, mari kita sama-sama menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami di dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh di dalam iman bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, saudara dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat, maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada, agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya
dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Demikian pengumuman bagi kita untuk menjadi perhatian sepanjang minggu ini. Saudara siap untuk firman Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk firman Tuhan? Amin. Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Ferdian Arko Kakunsi. Terima kasih Pak Berce. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Baik, saya mengucap syukur dengan setiap saudara yang hadir dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Kita bersuka cita, bersyukur bersama-sama pagi hari ini untuk bagaimana kita telah oleh anugerah Tuhan kita boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dan kita merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya mengucap syukur, terima kasih juga kepada Gembala, Pastor Leopold dan seluruh tim untuk kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di dalam seri khotbah yaitu mengenai worldview yang telah dimulai dari minggu lalu oleh Bapak Calvin, di mana kita bersama-sama mau melihat melalui seri khotbah ini, kita belajar untuk memahami otoritas, memahami otoritas dan kebenaran Alkitab, kitab suci, agar kita kemudian dapat belajar untuk memberikan seluruh hidup kita untuk mempelajari, menaati dan menerapkan firman Tuhan. Amin. Yang minggu lalu telah kita pelajari bersama-sama, Bapak Calvin telah berbicara mengenai necessity, kebutuhan, betapa kita membutuhkan firman Tuhan. Kita bukan hanya membutuhkannya setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, tapi kita melihat secara keseluruhan bahwa firman Allah itu baik bagi kita. Amin. Firman Allah itu menolong kita untuk memahami Injil, untuk merawat, memelihara bagaimana kita bertumbuh dalam kerohanian kita dan terutama kita belajar mengenal kehendak Allah. Amin. Dan topik khotbah minggu ini bagi saya adalah mengenai otoritas kitab suci, otoritas Alkitab. Mari saudara, saya percaya saudara membawa Alkitab. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 89 hingga 93. Mazmur 119 ayat 89 hingga ayat yang ke-93. Saya tidak menayangkannya di dalam slide di depan. Sebab itu mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kalau saudara sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca sambil berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 89 hingga ayat 93. Dan mari kita mulai membacanya bersama-sama. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami baca. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuliakan Engkau. Dan kami tahu kalau kami ada pagi hari ini, kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami. Perdengarkanlah suara-Mu ya Allah. Celikanlah telinga mata hati kami untuk kami dapat memandang kepada Engkau, mendengar firman-Mu. Bahkan lebih dari sekedar perkataan-perkataan hamba-Mu yang terbatas ini. Perkataan firman-Mu, perkataan Allah sendiri biar itu yang masuk, mempenetrasi, menembus kedalaman hati kami. Sehingga kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami dimampukan untuk memahami otoritas dan kuasa dari firman-Mu yang tertulis. Sehingga dalam seluruh kehidupan kami mengalami firman yang hidup.
Sang Sabda itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Berilah kami kekuatan ya Roh Kudus untuk melakukan dan mentaati firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang, Polhut, Ranger ya. Polhut, Jagawana, polisi kehutanan. Dikatakan dia kemudian dia memimpin satu kelompok orang yang melakukan hiking, melakukan penjelajahan di hutan, dan karena dia tahu banyak mengenai hutan itu, lalu kemudian dia yang memimpin mereka, membimbing mereka untuk masuk jauh ke kedalaman hutan, melihat berbagai flora dan fauna yang ada di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bahkan karena saking begitu bersemangatnya dia untuk menjelaskan apa yang dia tahu mengenai hutan itu, mengenai keindahan, mengenai bermacam marga satwa di dalamnya, beberapa kali Bapak Ibu Saudara, pusat komando dari Polhut ini berusaha untuk menyampaikan beberapa pesan penting melalui radio. Dan kemudian karena Polhut ini, Ranger ini begitu bersemangat, dia merasa terganggu dengan suara dari brik-brik. Kalau orang Manado bilang, sedikit-sedikit bunyi, bunyi. Begitu. Saking semangatnya dia, sampai pada akhirnya dia merasa itu sebagai sebuah gangguan, dan kemudian dia mematikan volume radio itu, Bapak Ibu Saudara. Dia membunuhnya. Dia mengabaikan, dia menutup jalur komunikasi yang paling penting yang harusnya bisa memimpin dia dan bahkan sekelompok orang yang bersama-sama dengan dia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka jauh masuk ke kedalaman hutan, di balik dari hutan yang begitu dalam, begitu luar biasa itu, begitu indah yang mereka lihat, tanpa disadari sebenarnya seekor beruang yang begitu besar sedang menanti kumpulan ini. Sedang menanti para pendaki ini bersama dengan Polhut yang dimaksud. Seekor beruang yang kelaparan sedang menantikan mereka untuk menjadi makan siang bagi beruang itu, Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah, setiap kali kita mematikan, setiap kali kita mengabaikan, setiap kali kita menolak, setiap kali kita menutup jalur komunikasi untuk Allah berbicara kepada kita, termasuk melalui firman, maka kita sedang menempatkan diri kita, dan bahkan bukan hanya diri kita, amin, tetapi orang lain yang bersama-sama dengan kita, entahkah itu keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kita sedang menempatkan anak-anak kita sedang menempatkan masa depan kita, seluruh kehidupan kita dalam resiko bahaya yang begitu besar. Betapa pentingnya untuk kita tidak pernah memadamkan atau menutup jalur untuk Allah berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis. Kita menyingkirkan firman Allah yang sebenarnya mampu untuk mengubahkan kita dan menolong kita untuk tidak terjebak dengan tipu muslihat dunia, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita membaca Alkitab dengan teratur? Apakah kita mempelajari Alkitab dengan benar, bukan hanya asal comot ayat untuk menyenangkan atau menghibur, untuk memuaskan keinginan kita? Bahkan kenyataannya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca hari ini, Mazmur 119, bagi penulis Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mereka saat itu hanya berisi peraturan. Katakan peraturan. Oke? Firman yang kita miliki hari ini berisi apa saja Saudara? Peraturan. Narasi cerita tentang bagaimana Allah menciptakan dunia, betul? Ada berbagai penghiburan di sana, betul? Ada berbagai hikmat di sana, betul? Ada kisah mengenai Yesus di sana.
ada kisah mengenai gereja mula-mula, ada kisah mengenai pekerjaan Roh Kudus di sana yang dapat kita terapkan, kebenarannya dapat kita terapkan bagi kita hari ini. Betul? Tetapi bagi Mazmur 119 ketika ditulis, Alkitab mereka hanya berisi peraturan. Oke saudara, berapa dari saudara senang dengan peraturan? Berapa dari saudara menganggap peraturan itu sebagai sesuatu yang saudara rindu-rindukan atau idam-idamkan setiap hari? Ada dari saudara? Berapa dari kita memuliakan, menyanyikan undang-undang dasar? Kira-kira begitu analoginya Bapak Ibu Saudara. Berapa dari kita setiap hari kita mengingat ketika kita susah kita ingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Saudara paham maksud saya? Bapak Ibu. Berapa dari saudara ketika saudara kesulitan, saudara ingat bahwa kalau naik pesawat harus pasang sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, peraturan. Betul? Berapa dari saudara menyanyikan itu ketika saudara berhadapan dengan situasi yang sulit? Atau ketika saudara murung, saudara memuliakan peraturan. Dengar baik-baik Bapak Saudara, bagi mereka, mereka hanya punya peraturan. Makanya sepanjang Mazmur 119, isinya bicara tentang apa? Titahmu, hukum-hukummu, peraturan-peraturanmu, ketetapan-ketetapanmu, dan bahkan apa? Tauratmu. Oke? Saudara, mereka hanya tahu Taurat dan mungkin beberapa catatan sejarah. Tetapi bagi mereka, betapa berharganya firman itu. Betul? Berapa dari saudara memajang undang-undang di rumah? Berapa dari saudara naik pesawat, saudara foto peraturan yang di depan pesawat itu, pasang sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, saudara foto, dan saudara muliakan, saudara taruh di highlight di story, betapa indahnya peraturan ini, betapa mulianya, betapa baiknya peraturan ini. Tapi itu yang terjadi dengan Mazmur 119, Bapak Ibu Saudara. Karena isi hati Allah yang mereka tahu hari itu hanyalah dalam bentuk peraturan. Tetapi mereka melihat itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting. Amin. Apalagi bagi kita hari ini. Kita punya lebih dari sekedar peraturan. Kita punya semua yang telah disingkapkan. Kita punya semua dari awal sebelum segala sesuatu dijadikan. Bahkan gambaran hingga akhirnya nanti dalam kekekalan. Kita sudah punya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kita sering kalah dan hancur oleh dunia karena kita tidak memperkenankan firman yang mengandung otoritas tertinggi ini menjadi satu-satunya pedoman hidup kita. Amin. Bagi mereka hanya peraturan, bagi kita lebih dari sekedar peraturan hari ini. Betul? Tetapi kita dipanggil hari ini untuk melihat bagaimana otoritas Alkitab. Alkitab ini mengandung otoritas Bapak Ibu Saudara. Bukan karena fisiknya, bukan karena kertasnya, bukan karena huruf-hurufnya Bapak Ibu Saudara. Saking kita menganggap ini sebagai sesuatu yang begitu mulia, saking mulianya tidak pernah kita sentuh lagi sampai berdebu. Bukan itu, tetapi perkataan-perkataan di dalamnya itu yang mengandung otoritas. Sehingga kemudian kita dapat menemukan sebenarnya bagaimana kita hidup. Bagaimana seharusnya kita hidup. Amin. Hari ini kita akan melihat bagaimana otoritas kitab suci, Alkitab ini, walaupun dia huruf yang tercetak, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan bagi kita, ini memiliki otoritas dan menyatakan kepada kita apa yang paling penting bagi kita. Amin. Apa yang paling penting bagi kita seharusnya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ada 3 hal pagi ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kitab suci, firman yang berotoritas ini, dia mengajar dan menolong kita, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, mengenal Allah dengan benar. Amin. Alkitab ini memiliki otoritas tertinggi. Mengapa? Karena Alkitab mengajar kita dan menolong kita untuk mengenal Allah dengan benar. Ayat 89 hingga 91 yang tadi kita baca dikatakan apa? Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Saudara perhatikan bagian yang saya cetak tebal di sana. Selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu apa? Tetap teguh di sorga. Yang membuat firman Allah ini berotoritas Bapak Ibu Saudara,
Yang membuat firman ini dapat diandalkan dan senantiasa dapat selalu diandalkan karena firman itu sumbernya dari sorga. Amin. Dari hadirat Allah, dari pribadi Allah yang begitu mulia, yang super transcendent, mengatasi segala sesuatu. Tidak peduli apakah kita hidup sesuai dengan niat hati kita, tidak peduli kita mau percaya atau tidak, firman Allah itu teguh karena dia berasal dari tahta Allah, dia berasal dari Allah yang bertahta di sorga. Perkataannya yang berkuasa, bukan perkataan manusia. Yang teguh di sorga, yang teguh dan saudara, lawannya apa? Selalu berubah. Saudara, terkadang kita dulu ada masanya kita mencari yang teguh. Saudara mengerti pesan. Tapi pada akhirnya yang teguh itu tidak teguh. Saudara mengerti? Teguh, saya tidak mau sebut nama orang. Saudara mengerti. Okay? Tapi pada akhirnya saudara, hanya firman Allah yang teguh. Kenapa? Firman-Mu tetap teguh di sorga. Lalu kemudian dikatakan apa? Dibilang, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman ini berotoritas karena firman ini datang dari Allah yang setia bahkan melampaui setiap generasi. Bagi pemazmur Bapak Ibu Saudara, firman Allah itu teguh di sorga karena firman adalah demonstrasi, adalah wujud dari Allah yang setia yang melampaui semua generasi. Kalau kita melihat ke masa lalu, kita lihat, apa yang kita lihat di masa lalu? Kita lihat bahwa Allah tetap setia, sekalipun manusia tidak setia. Apa yang kita bisa banggakan mengenai masa lalu kita? Banyak hal yang baik, tapi banyak juga yang gagal, banyak juga yang rusak. Generasi sebelum kita, betul? Tetapi kita lihat bagaimana Allah tetap setia. Kalaupun saat ini kita melihat kepada saat ini dan melihat ke masa depan, apa yang kita lihat? Berapa dari kita seringkali melihat mendung sebenarnya? Suram, madesu. Atau kita bertanya, di mana orang-orang luar biasa yang akan Tuhan pakai? Tapi dengar baik, bukan siapa, tetapi kesetiaan Allah itu melampaui setiap generasi. Karena Tuhan setia, sekalipun hari ini ataupun sekalipun masa depan kita melihat mendung, kita tahu Dia Allah yang setia. Lalu kemudian dikatakan apa? Firman-Mu itu engkau menegakkan apa? Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Firman ini berotoritas Bapak Ibu Saudara karena firman Allah itu yang menciptakan dan menegakkan bumi sehingga bumi itu ada. Amin. Karena seluruh semesta dan semua ciptaan diciptakan oleh firman-Nya, maka karena Dia berfirman dan semua jadi, betul? Maka semua yang telah diciptakan ini pun ditopang oleh firman-Nya. Dirawat oleh firman-Nya. Saya kasih satu kutipan buat saudara dari Charles Spurgeon. Dia bilang, Dia yang menjadikan bumi ini dan yang telah menetapkannya. Itu kebenarannya. Let us be confident. Marilah kita percaya. Marilah kita menjadi yakin. Selanjutnya dia bilang, kalaupun Allah bermaksud untuk melanggar perkataannya. Tetapi dengar baik, Dia tidak pernah akan bisa melanggar perkataannya. Oke? Kalaupun, ini pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Oke? Kalaupun Allah bermaksud to break His word dan mengubah ketetapan-ketetapan yang telah Dia buat, pasti kita akan melihat kekacauan, betul? Kita akan melihat bumi ini semakin hangat terpanggang oleh matahari, posisinya berubah dari jarak gravitasi yang seharusnya, ataupun bumi ini akan terlempar jauh, entah ke sisi mana di ruang angkasa. Saudara mengerti? Kalaupun Tuhan berniat untuk melanggar firman-Nya, kita akan melihat kekacauan yang begitu luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi, dengar baik, dia bilang, akan tetapi, kalau hari ini kita melihat bumi ini masih tetap pada posisi yang seharusnya, apakah yang perlu kita khawatirkan? Saudara mengerti maksudnya? Saudara mengerti? Saudara lihat, kalau hari ini
kita masih berdiri seperti ini Bapak Ibu Saudara, saudara masih merasakan gravitasi seperti seharusnya kita tidak melayang di ruangan ini, itu karena apa? Allah oleh firman-Nya menopang kita, menopang seluruh ciptaan, sehingga kita bisa berkata, apakah yang perlu kita khawatirkan lagi? Betul? Bukankah hal itu berarti Allah yang berfirman, Dia juga yang tetap akan menjaga kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dia yang telah menciptakan, Dia yang akan menopang dan merawat kita yang telah diciptakannya. Bukan kita. Dia yang menopang. Bukan kita. Bukan juga kekhawatiran kita, saudara. Betul? Bagian terakhir dari ayat tadi dikatakan apa? Sebab segala sesuatu melayani engkau. Firman Allah ini menjadi otoritas, Bapak Ibu Saudara. Karena dari sini seluruh sumber, seluruh alasan mengapa kita diciptakan, dan kemudian seluruh tujuan kita dijelaskan di dalamnya. Dia katakan apa? Kita ditetapkan untuk apa saudara? Melayani siapa? Melayani Dia. Bumi yang Dia jadikan tetap ada dalam topangan tangannya. Bumi, katakan sama-sama bumi. Bumi ini berputar mentaati firman Tuhan. Apalagi kita hari ini. Saudara hidup, ada, bernapas, bangun, berdiri, besok sakit, besok sembuh lagi, besok muntah-muntah, besok lapar lagi, besok kenyang lagi, besok bahagia lagi. Kita ada untuk melayani Dia. Bukan melayani diri kita. Bukan melayani aspirasi kita, bukan melayani impian kita. Bukan melayani ambisi kita. Amin. Firman ini berotoritas karena Dia mengajar kita, menolong kita untuk mengenal siapa? Mengenal Allah dengan benar. Yang kedua saudara, firman Allah. Firman ini berotoritas karena Dia mengajar dan menolong kita untuk mengenal karya keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi kita. Ayat 92 dan ayat 93 mengatakan apa saudara? Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka apa? Aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan apa? Titah-titahmu. Sebab dengan itu apa? Engkau menghidupkan aku. Saudara pemazmur sadar bahwa firman Allah bicara dua hal. Bahwa dia tahu keadaannya di hadapan firman Tuhan. Yang pertama, dia sengsara. Dia menderita, dia malang, dan dia tidak tertolong. Tapi juga di hadapan firman Tuhan dia sadar bahwa dia apa? Dia mati di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan hidupnya. Saudara, tahukah kita bahwa masalah dalam hidup kita sebenarnya bukan hanya pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi saat ini? Betul? Berapa dari saudara punya pergumulan dan penderitaan? Betul? Atau hanya saya yang datang hari ini bergumul? Saya datang bergumul hari ini. Saya datang menghadapi penderitaan. Saya datang menghadapi berbagai kesulitan hari ini. Tapi masalah terbesar kita bukan itu Bapak Ibu Saudara. Masalah terbesar kita adalah kita bergumul, kita menderita, tetapi tanpa Yesus kita bergumul dan menderita sebagai zombie rohani. Kita bergumul dan menderita sebagai orang mati. Kita bergumul dan menderita sebagai orang-orang yang mati. Tapi mungkin kita bisa berargumen, kita mungkin bisa berdalih bahwa oh no, kita masih hidup hari ini, kita masih bekerja hari ini, kita masih hidup seperti yang baik-baik saja, anak saya sekolah, anak saya berprestasi, semuanya baik, orang tua saya baik, kuliah saya baik, semuanya baik. Bahkan kita bisa bilang, orang sana di luar sana mereka bermoral, mereka bahkan hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Mereka bahkan hidupnya lebih mulia, mereka lebih banyak memberi, lebih banyak menolong orang daripada orang Kristen. Kita bisa beranggapan seperti itu, tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau semua itu terjadi, itu karena anugerah umum dari Allah. Allah yang berkenan, Allah yang berpanjang sabar, memperkenankan semua itu terjadi. Saudara mengerti? Orang-orang yang tadi kita bilang, mereka sepertinya tidak layak untuk dapat anugerah Allah, tapi kok hidup mereka baik-baik saja? Mereka dan orang Kristen juga layak dimurkai Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka,
Orang-orang itu, kita bahkan sekalian, kita masih mendapat matahari yang sama, betul? Kita mendapat hujan yang sama, kita mendapat talenta, bahkan mereka punya talenta yang lebih, betul? Mereka bahkan punya IQ yang lebih dari kita. Kita memiliki hati nurani, kita memiliki moralitas. Mereka diberkati dengan keberhasilan. Tetapi dengar baik saudara, itu semua karena anugerah umum Allah. Allah memberikannya kepada semua orang. Tetapi anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Sekali lagi saya katakan, anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Kalau Tuhan masih berpanjang sabar memberikan kepada setiap orang, bahkan orang yang kita pikir di luar sana, hidupnya lebih buruk daripada saya. Kekristenannya lebih rusak daripada saya. Tapi kok kenapa dia lebih berhasil, dia lebih sukses, dia lebih diberkati, dia lebih ber-IQ, dia lebih bertalenta, dia lebih semua daripada saya. Itu karena anugerah umum. Tetapi anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Manusia dalam seluruh kemampuannya, terdidik atau tidak, tetaplah orang mati rohani. Yang bukan hanya rentan terhadap dosa, tapi Alkitab katakan mati di dalam dosa. Sampai pada akhirnya firmanlah yang mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman mengajarkan apa? Aku binasa dalam sengsaraku. Tetapi engkau, apa dikatakan di firman tadi? Menghidupkan aku. Sampai firman sendiri yang menunjukkan dan mengajar kita bahwa Allah menghidupkan kita kembali oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Yesus berkata kepada seorang yang telah 4 hari dikubur dan berbau busuk. Apa yang Yesus katakan? Zakeus keluarlah. Nah, saudara diam. Berarti saudara nangkap. Harusnya siapa? Lazarus keluarlah. Sama seperti Yesus yang pada akhirnya berkata, Lazarus keluarlah. Demikianlah pula Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Firman-Nya menghidupkan kita dari kematian. Firman-Nya menunjukkan karya keselamatan yang Allah telah lakukan. Kita yang mati dalam dosa, tapi oleh karya keselamatan Allah, kini kita telah mati terhadap dosa. Amin? Perhatikan, kita yang mati di dalam dosa, tapi karena karya keselamatan Allah yang diajarkan oleh Alkitab, otoritas Alkitab ini mengajarkan kita. Kita selanjutnya menjadi orang-orang yang mati terhadap dosa. Amin? Yang ketiga, yang terakhir. Firman Allah mengajar dan menolong kita untuk bersandar pada Kristus yang telah menggenapinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 92-93 yang tadi kita baca, dikatakan apa? Sekiranya, mari sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara tercepat untuk memahami 2 ayat ini, harusnya 92-93, sorry. Cara tercepat untuk memahami ayat ini adalah kita langsung mengambil aplikasinya. Apa aplikasi yang nampak nyata di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Apa? Saudara bisa lihat? Menggemari firman Tuhan, betul? Betul? Dan tidak melupakan firman Tuhan. Betul? Betulkah atau Alkitab saya berbeda, Saudara? Aplikasinya adalah yang kita bisa lihat di sini apa? Taurat itu menjadi kegemaran. Dan kemudian kita diajar, didorong untuk tidak melupakan firman. Betul? Betul ya? Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau supaya kita melihat juga secara menyeluruh bahwa Mazmur ini ditulis sebagai doa dari pemazmur. Sekaligus sebagai harapannya dia
supaya dia senantiasa bisa berbuat demikian. Supaya ketika diajarkan, generasi berikutnya yang membaca, yang merenungkan doa, yang merenungkan firman ayat ini, mereka senantiasa berbuat demikian. Menggemari firman Tuhan dan tidak melupakan firman Tuhan. Betul? Lalu kemudian di sisi lain ada banyak pemikiran mengenai siapa yang menulis Mazmur ini. Ada yang bilang bahwa ini ditulis oleh Daud untuk mengajar kepada Salomo, tapi ada juga anggapan yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Ezra yang ingin mengajarkan kepada orang Israel betapa berharganya firman Tuhan. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka sadar bahwa apa yang membuat mereka terbuang bertahun-tahun, ratusan tahun, apa yang membuat mereka akhirnya dibuang adalah kegagalan mereka untuk mentaati firman Tuhan. Betul? Makanya Ezra kembali dan mengajarkan firman Tuhan, jangan kamu lupa untuk mentaati firman Tuhan. Tetapi, satu hal yang tidak bisa disangkal Bapak Ibu Saudara, bahkan setelah Mazmur ini ditulis, Saudara, orang Israel sendiri terus-menerus mengalami kesuraman rohani. Mereka hidup di dalam penjajahan, mereka tersesat, yang satu menjadi legalistik, memuliakan peraturan, mencintai peraturan lebih daripada firman Allah. Pada zaman Yesus, kumpulan orang itu menjadi orang-orang Farisi. Di sisi lain, orang-orang menjadi begitu liberalis. Mereka hidup bebas dan tidak peduli lagi karena bagi mereka pertolongan Tuhan tidak pernah datang. Sampai akhirnya saudara, Mesias datang dan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Itu pun pada akhirnya kalau kita baca sendiri Alkitab, saudara, orang-orang di zaman Yesus apa yang terjadi dengan mereka? Banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Betul? Katakanlah satu kitab Injil, Matius. Betul? 3/4 dari Matius itu berisi orang percaya kepada Yesus. Karena mereka mengalami sendiri semua keajaiban mujizat yang Yesus lakukan. Tapi 1/4-nya di endingnya saudara kita lihat, orang-orang berseru apa? Bunuh dia, salibkan dia. Artinya apa saudara? Sia-sia. Betul? Manusia pada akhirnya tidak bisa menghormati otoritas firman Allah. Betul? Manusia gagal untuk menggemari firman Tuhan. Manusia gagal untuk senantiasa mengingat firman Tuhan. Dan tidak melupakan titah-titah Tuhan. Betul saudara? Saya mau ajak saudara berpikir. Berarti apakah dua hal ini yang pemazmur sampaikan di sini, supaya Taurat Tuhan menjadi kegemaran kita, supaya kita tidak melupakan firman Tuhan, apakah yang dia sampaikan di sini pada akhirnya adalah sebuah harapan yang sia-sia? Saudara bisa nangkap? Karena kenyataannya yang kita lihat, tidak ada orang yang bisa konsisten mencintai firman Tuhan. Betul saudara? Kalau itu saudara, mari kita angkat tangan bersama-sama. Betul? Betul? Tidak ada dari kita yang bisa konsisten mencintai firman Allah. Juga tidak sedikit orang pada akhirnya melupakan firman Allah. Kita pun hari ini bukan demikian, betul? Kalau kita ingat, baru kita baca Alkitab. Amin. Kalau kita susah, baru kita cari firman Tuhan. Amin. Itu terjadi dengan saya, saudara. Ya mungkin bukan saudara. Atau bahkan kita meragukan firman Tuhan. Tapi dengar baik. Kalau kita sungguh-sungguh melihat firman ini, teks ini. Saya mau kasih lihat pada saudara satu hal yang begitu luar biasa. Pikirkan pertanyaan ini. Siapakah yang dalam kesengsaraannya tetap bergemar dengan firman Allah? Siapakah yang dalam kesengsaraannya tetap bergemar dengan titah, dengan Taurat Allah? Betul? Siapakah yang dalam peluh bercucur darah, tapi dia tetap memilih untuk tunduk pada otoritas firman, otoritas kehendak Bapaknya? Amin. Siapakah
yang dalam pergumulan dan kesakitan yang luar biasa, dia tetap menyatakan, dia tetap melakukan firman Allah untuk mengasihi dan mengampuni bahkan musuh-musuh yang melecehkan dia. Baru saudara melihat bahwa ayat ini menjadi jelas, dapat dilakukan, betul? Siapakah yang dalam kegetiran dan dalam kekecewaan mendalam saat menghadapi kematian, tetap memilih untuk percaya pada otoritas firman yang menghendaki untuk dia turun ke dalam kematian? Siapa saudara? Yesus Kristus. Yesus adalah dia yang tetap menggemari firman. Sekalipun dia mengalami kesengsaraan, dia tetap menggemari firman. Dia tidak menyimpang sedikit pun dari firman Allah. Yesus Kristus adalah dia yang tidak melupakan firman. Sekalipun dia harus mati agar kita mengalami kehidupan. Amin. Baru ayat tadi menjadi luar biasa. Betul? Kristus, saya mau menutup dengan ini bagi kita saudara. Kristus telah menundukkan dirinya pada otoritas firman Allah. Supaya kita pun hari ini dimampukan untuk menggemari, untuk mengingat, dan menghidupi firman Allah. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman ini. Dengar baik saudara. Berapa dari kita sadar bahwa terlalu sering kita hidup dalam penolakan terhadap otoritas firman Allah. Kita hidup tanpa kesadaran penuh bahwa kita ini hanya ciptaan dan bukan pencipta. Berapa dari saudara pagi hari ini di hadapan firman Tuhan kita sadar bahwa kita ini pelupa. Tuh? Bahwa kita ini dijadikan hanya dari anugerahnya melalui firman-Nya, tapi kita hidup seolah-olah kitalah yang menentukan jalan hidup kita dengan semua impian maupun ambisi kita. Kita lupa bahwa kita ciptaan dan bukan pencipta. Kita hidup tanpa kesadaran bahwa kalau kita ada, karena Dia yang menopang kita. Kita ada karena Dia yang menopang kita. Bukan uang, bukan talenta, bukan kecakapan, bukan skill, bukan keberhasilan pelayanan kita sekalipun bahkan. Tapi kita bangga dengan itu semua. Padahal tangan Tuhanlah yang menopang kita. Kita hidup tanpa kesadaran bahwa kita ada untuk melayani hanya Dia dan hanya Dia dan hanya kehendaknya. Kita lupa akan kerajaannya. Kita lebih pusing membangun kerajaan kita sendiri yang dalam sekejap mata bisa hilang begitu saja. Betul saudara? Kita lupa bahwa tanpa firman kita binasa dalam kesengsaraan, kita mati dan tidak dapat dihidupkan oleh apapun. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah atas firman-Nya. Amin. Siapakah yang kita lihat sekarang? Saya mau mengajak kita untuk memandang kepada Dia yang dalam kesengsaraannya, namun Dia tetap bergemar kepada titah Bapaknya. Amin. Kita yang pelupa, kita yang berbangga, dan kita yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita karena kemampuan kita. Kita lupa bahwa kita ada karena Dia yang menopang. Mari kita memandang kepada Dia yang berpeluh darah namun tetap tunduk pada otoritas kehendak Bapa. Mari kita memandang kepada Dia yang telah mengalami penderitaan yang sangat, namun Dia tetap mengingat dan percaya
kepada janji Bapa. Amin, saudara. Di dalam Kristus yang telah menggenapi firman, dengar baik. Saudara, Alkitab ini, kitab suci ini adalah otoritas Allah. Dia memiliki otoritas Allah di dalamnya. Mengapa, saudara? Jawaban dari semuanya, karena Kristus telah menggenapi setiap perkataan di dalam. Oleh sebab itu kita memiliki otoritas, kita memiliki kemampuan untuk mencintai dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara bagi kami pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat bahwa setiap kali kami melihat dan kami memiliki kitab suci ini, Alkitab ini, firman-Mu. Setiap kami melihat kepada firman-Mu, Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Ajarlah kami untuk senantiasa melihat kepada karya keselamatan, melihat kepada keagungan karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan terutama pagi hari ini aku berdoa ya Tuhan, ajar kami untuk bersandar pada Kristus yang telah menggenapi firman Allah. Dan aku berdoa Tuhan, oleh anugerah-Mu, karena Kristus kami dapat bertumbuh dalam firman untuk terus mengenal Allah, terus mengenal karya keselamatan-Mu yang ajaib, sehingga kami menjadi orang-orang yang melayani Engkau, melayani impian-impian-Mu ya Tuhan, melayani kerajaan-Mu, melayani tujuan dan kehendak-Mu, bukan impian-impian kami yang fana dan dalam sekejap mata semua sirna. Aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus tolong kami, tolong gereja-Mu, tolong setiap kami, pimpin kami untuk kami hidup di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Kapanpun kami gagal, kapanpun kami menjadi sombong, kapanpun kami terpuruk dalam hidup kami, ajar kami untuk kembali kepada firman-Mu. Ajar kami untuk kembali dan memandang kepada Yesus yang telah memberi kami kemampuan untuk menggemari dan senantiasa mengingat akan perkataan firman-Mu. Meteraikan firman kebenaran pagi hari ini dalam hati kami, dan bagi-Mulah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu ini untuk melihat kepada Yesus sebagai teladan bagi hidup kita, bagaimana kita menggemari akan firman-Nya, bahkan di waktu-waktu tersulit, bahkan di keadaan-keadaan yang mungkin mengecewakan dan menyakiti hati kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Kristus, dan biarlah firman-Nya yang akan selalu menjadi kegemaran kita, yang akan selalu kita cintai, yang akan selalu kita deklarasikan, yang akan selalu ada dalam mulut, di dalam hati kita, sehingga pada akhirnya firman Tuhan, Injil itu yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Yesus, inilah doa kami. Ajar kami, ajar kami. Oh Roh Kudus.
perbarui seluruh hidup kami, lembutkan kerasnya dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru Kau hembuskan, yang ragu Kau beri iman. Nafas Allah beri anugerah, Kau yang sanggup. Roh Kudus, Kau sucikan, bak emas dimurnikan, biarlah api yang menguji berbuah iman sejati. Bentuk makin serupa Kristus, kejar apa yang dan jadi terang di bumi, Sang Penyelam datang lagi. Ajari kami Tuhan untuk dapat mencintai firman-Mu dan memberikan kami kekuatan di dalam kami berpegang teguh akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami dan memampukan kami untuk kami hidup, mencintai dan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dan kami percaya Engkau menjaga dan melindungi, bahkan memberkati akan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.